Akhir-akhir ini, kebutuhan untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan dan terbarukan semakin penting, terutama karena semakin banyaknya pencemaran yang terjadi akibat penggunaan energi tak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selain banyaknya pencemaran, energi listrik yang dibutuhkan oleh manusia juga bertambah seiring berkembangnya zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut, memang sudah diciptakan beberapa teknologi pembangkit listrik bertenaga energi alternatif atau terbarukan yang bersifat ramah lingkungan. Beberapa di antaranya adalah tenaga cahaya matahari, air, angin, panas bumi, dan masih banyak lagi. Namun begitu, kebanyakan pembangkit listrik tenaga terbarukan membutuhkan lahan yang sangat luas dan biaya yang mahal, sehingga tidak banyak orang yang menggunakan listrik bertenaga terbarukan. Jadi, apakah ada energi alternatif sustainable yang lain yang bisa digunakan untuk membangkitkan listrik? Hello everyone! My name is Gabby. My name is Tricia. My name is Yesta. And we are from SMA Sangka Lesius Sultan Agung. In this video, we are going to show you about our science experiment, which is called FootGen, which is an acronym for Footsteps Powered DC Generator. Pernahkah Anda melihat Shibuya Crosswalk di Jepang? Atau tahukah Anda tentang kinetic dance floor pada konser Coldplay? Kedua contoh ini memiliki potensi energi kinetik langkah kaki yang sangat besar. Kami kemudian terinspirasi untuk melakukan proyek ini agar bisa lebih mengeksplor potensi energi kinetik langkah kaki yang dapat dimanfaatkan di Indonesia. Maka dari itu, tujuan dilakukannya proyek ini adalah untuk mengetahui besar energi listrik yang dapat dihasilkan dari menggunakan FootGen. Yang kedua, mengetahui perpaduan alat dan bahan yang paling optimal untuk pembuatan FootGen. Dan yang ketiga adalah mengetahui cara untuk mengimplementasikan proyek FootGen ke kehidupan nyata dalam skala yang lebih besar. Pada percobaan ini, kami membuat FootGen dengan menerapkan prinsip induksi elektromagnetik berdasarkan hukum Faraday. Hukum induksi Faraday merupakan hukum elektromagnetisme yang memprediksikan bagaimana medan magnet akan berinteraksi dengan suatu rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik atau disebut GGL. Menurut hukum Faraday, besarnya tegangan listrik yang dapat dihasilkan dari induksi elektromagnetik dapat dihitung dengan rumus berikut. Dari perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya tegangan induksi pada GGL induksi adalah kecepatan perubahan jumlah garis gaya magnetis, kedua, jumlah litian pada kumparan, ketiga, kuat atau lemahnya medan magnet. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini, papan multiplex, magnet neodymium, pegas besar, kumparan 6.000 lilitan dan 12.000 lilitan, kapasitor elektrolit, dioda, kabel, gergaji, solder, dan rangka logam. Proyek FootGen ini terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu pertama, membuat mekanisme pijakan untuk menggerakkan kumparan terhadap magnet. 2. Membuat inti generator FootGen berupa kumparan dan magnet. 3. Membuat rangkaian dioda, penyerahan, dan kapasitor elektrolit. Sebelum pembuatan FootGen, kami telah membuat gambar desainnya terlebih dahulu. Untuk mengukur tegangan listrik yang dihasilkan dari kedua kumparan, kami membuat setup percobaan seperti ini. Pada percobaan ini, kami menggunakan dua jenis kumparan, yaitu kumparan dengan 6.000 lilitan dan 12.000 lilitan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah jumlah lilitan berpengaruh pada tegangan listrik yang dihasilkan oleh FootGen. Pada ujung dari kumparan telah ditempelkan multimeter agar bisa mengukur hasilnya secara akurat. Berikut ini tabel hasil dari pengukurannya. Pada percobaan ini digunakan dioda penyarah dan kapasitor dalam susunan dioda bridge. Tujuannya adalah untuk mengubah arus AC menjadi arus DC yang bisa disimpan di kapasitor elektrolit. Hasil dari pengukuran tersebut adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan dioda bridge dan kapasitor elektrolit, tegangan listrik yang dihasilkan dari kumparan lebih besar karena ditampung dan diakumulasi di dalam kapasitor elektrolit. Hanya saja, pada 75 kali penekanan, jumlah tegangan yang dihasilkan tidak meningkat lagi.
Hal ini kemungkinan disebabkan oleh daya tampung kapasitor elektrolit yang relatif kecil. Pada kedua percobaan, tegangan yang dihasilkan oleh kumparan 6000 lilitan sangat kecil, yaitu di bawah 0,5 volt, sehingga tegangan ini terlalu kecil untuk bisa terukur oleh multimeter. Jadi, usaha untuk menyediakan sumber alternatif merupakan proses yang menarik, menantang, dan memerlukan ide yang kreatif. Pada percobaan footgen ini, kami berhasil membuat alat yang dapat mengubah energi kinetik langkah gerak kaki menjadi energi listrik yang bisa disimpan lalu digunakan. Agar konsep footgen bisa digunakan pada skala besar, maka sebagai pengembangan berikutnya perlu dipikirkan upaya untuk membuat alat pijakan yang nyaman dan tidak mengganggu langkah kaki seseorang, membangkitkan energi listrik yang lebih besar lagi. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah jumlah kumparan atau memperkuat medan magnet, serta mekanisme pengubah arus AC menjadi DC dan baterai tempat menyimpan energi listriknya. And that concludes our experiment. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.